Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah kawan semua, pada sore hari ini saya ingin berbagi tentang tesis ya, yang saya tulis sudah selesai, cuma karena COVID ya, dan persoalan teknis belum diujikan. Tesis tentang filsafat politik Abdul Karim Soros, wilayah, judul aslinya si Wilayatul Faqih dalam pandangan filsafat politik Abdul Karim Soros. Namun terlebih dahulu saya ingin menjelaskan, sebelum saya menjelaskan tentang who is who, siapa Abdul Karim Soros dan bagaimana pemikiran filsafat politiknya, saya ingin pada bagian pertama ini, dalam tesis ini, tentang kehidupan dan pemikiran politik Abdul Karim Soros. Tapi dalam pembahasan ini kita harus melepaskan dulu tentang posisi politik Abdul Karim Soros di Iran. Kita tidak membahas itu, kita akan membahas siapa Abdul Karim Soros dan bagaimana pemikiran politik Abdul Karim Soros. Dan terakhir nanti pada hari berikutnya memang kita akan bahas tentang Wilayatul Faqih dan kritik Abdul Karim Soros terhadap konsep Wilayatul Faqih. Tapi semua itu dalam konteks membedah ya, pemikiran secara ilmiah. Kita tidak membahas pada posisi politik dari Abdul Karim Soros. Siapakah Abdul Karim Soros? Abdul Karim Soros ya, selanjutnya saya sebut sebagai Soros saja, adalah filsuf kontemporer di dunia Islam. Dia pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 100 tokoh yang berpengaruh versi majalah Time. Nah, Soros bukan ulama, tapi dia lebih senang menyebutnya sebagai intelektualis religius. Intelektualisme religius itu ia sendiri lebih senang disebut sebagai intelektual religius. Nah, Soros adalah pemikir Iran yang memperoleh perhatian yang besar dari dunia internasional, bahkan kalangan Barat ya. Tentu kita tidak lepas dari persoalan politik ya, antara Iran dan Barat, memberi julukan Soros sebagai the Luther of Islam. Bahkan karyanya disamakan dengan Gadamer ya, ahli hermeneutika filosofis. Nah, tahun 2004 Soros mendapat penghargaan Erasmus Prize untuk kategori Religions and Modernity bersama dengan Sadiq Al-Azam ya, dari Syria yang mikir Islam yang ateis itu, dan Fatimah Mernissi dari Maroko, seorang tokoh feminis dalam Islam. Dia mendapat hadiah Erasmus. Nah, Soros itu lahir di Tehran pada 10 Muharram, bertepatan dengan Hari Asyura pada tahun 1945, bertepatan juga pada tahun kemerdekaan kita. Nama Abdul Karim Soros adalah nama pena dari Hussein Haj Faraj Dabak, itu nama aslinya, Hussein Haj Faraj Dabak. Nama pena itu tersebut sesungguhnya diambil ketika dia masa remaja. Dia suka sekali menulis puisi, lalu dia memberi nama itu Abdul Karim, hamba Tuhan, the servants of God. Sedangkan Soros ada juga yang menjatuhkan ekonomi Indonesia dulu, George Soros. Nah, ini Soros artinya bermakna Angel of Revelations, malaikat
penyampai wahyu. Itulah nama Abdul Karim Soros. Nah, pada masa kanak-kanak, Soros sangat menyukai puisi. Penyair yang paling disukai Soros adalah Sa'di. Ada seorang penyair dari Iran, dari Persia, yang Gulistan, ya, Taman Buka Mawar, itu menulis puisi-puisi yang sangat indah. Soros sangat menyukai puisi Sa'di. Ayah Soros itu memperkenalkan kepada Soros syair-syair Sa'di, karena ayahnya punya kebiasaan membaca syair-syair Sa'di dengan suara keras, ya. Selesai sholat subuh. Jadi selesai sholat subuh, ayah Abdul Karim Soros itu mempunyai kebiasaan membacakan puisi-puisi Sa'di. Nah, kelak gaya tulisan Soros itu sangat dipengaruhi oleh puisi Sa'di. Kalau kita membaca karya-karya Soros, memang sangat puitik, ya, meskipun dalam, kritik, dan terkadang penuh dengan kemarahan. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh Sa'di, gaya puitisnya. Nah, Soros menempuh pendidikan sekolah menengah umum di sebuah perguruan swasta yang diabdikan untuk mengembangkan pemikiran agama. Sekolah itu SMU Alawi, SMA-nya itu. Nah, kepala sekolah namanya Reza Rosbeh, ya, yang memperoleh gelar master dalam ilmu fisika dan juga menguasai ilmu-ilmu keagamaan tradisional dan sains modern. Nah, ini ciri khas dari orang-orang Iran itu. Saya kira selain dia menguasai ilmu-ilmu sains, juga menguasai ilmu-ilmu tradisional modern. Nah, kepala sekolah Soros itu adalah seorang master di dalam bidang sains. Nah, kepala sekolah inilah yang kemudian mempengaruhi Abdul Karim Soros untuk mengambil pada tingkat sarjana dalam jurusan farmasi. Nah, setelah menamatkan sekolah menengah, Soros kemudian kuliah di Universitas Tehran, mengambil jurusan farmakologi. Nah, pada saat yang sama juga ia mempelajari sastra Persia, ya, puisi, filsafat, dan mistisisme, khususnya Jalaluddin Rumi, seorang sufi abad ke-12, ya, Masehi. Ia juga pernah mulai menyukai filsafat. Pernah suatu ketika ia datang kepada Murtada Mutahari, As-Syahid Mutahari, filosof Islam Iran yang terkenal dan seorang ulama, As-Syahid Mutahari, dan Soros ingin belajar filsafat kepada dia. Kemudian Mutahari mengarahkan Soros untuk belajar kepada murid yang ditunjuk oleh Murtada Mutahari. Nah, dalam autobiografinya ketika diwawancara, Soros mengatakan, saya menulis artikel berbobot pertama yang tidak dimuat, ya, studi filsafat tentang kejahatan. Ini karya pertama Soros. Nah, guru saya memperlihatkan naskah penyelidikan tentang sifat jahat dan makna penderitaannya. Kemudian dia mengirim, ya, tulisan itu dikoreksi gurunya. Nah, tertarikannya filsafat Abdul Karim Soros itu pertama karena Mutahari. Nah, setelah tamat pada kuliah S1, dia melanjutkan di London. Nah, di London inilah kemudian Soros, ya, mengambil Master Kimia di Universitas of London, dan setelah tamat ia melanjutkan belajar di bidang sejarah dan filsafat ilmu, Philosophy of Science, di Chelsea College, London. Nah, selama di London ini Soros aktif berpartisipasi dalam perkumpulan mahasiswa Iran di Eropa dan Amerika. Ia mulai sering menyampaikan ceramah-ceramahnya yang ditranskrip menjadi pamflet atau buku. Di antaranya adalah Philosophy of History, What is Science, ya.
dan dialectical antagonism. Nah, ini semua kumpulan ceramah dalam upaya Soros sebenarnya mengurangi pengaruh ideologi Marxis di kalangan aktivis muda. Jadi pada masa itu, di tahun-tahun 60-an, kita tahu ada Marx Weber, ada demam Marx ya pada kalangan kaum muda di seluruh belahan Eropa, Amerika, Timur Tengah, juga Indonesia. Nah, Soros ya menulis buku-buku itu, dialectical antagonism itu, dalam rangka untuk membendung arus ideologi Marxis. Soros juga menulis ya banyak buku pada masa itu tentang Tauhid and Ma'ad misalnya, juga ide mula sadra tentang Al-Harakati Al-Jauhariyah. Nah, buku-buku Abdul Karim Soros ini mendapat apresiasi dari Imam Khomeini dan Ayatullah Mutahari. Nah, di situ kita melihat kedekatan Abdul Karim Soros dengan Ayatullah Mutahari dan Imam Khomeini. Nah, pasca revolusi Iran yang terjadi tahun 1979, nah, Soros dan ribuan intelektual muda itu kembali ke Iran. Nah, ia mulai terlibat dalam aktivis gerakan intelektual. Soros mulai memberikan kuliah dengan topik yang bervariasi, termasuk serangkaian kuliah tentang Rumi Matnawi. Ada sebuah buku Rumi, kumpulan puisinya Matnawi yang sangat terkenal. Nah, setiap minggu disiarkan di televisi Iran pasca revolusi. Nah, Soros juga menulis tentang filsafat etika, ya, knowledge and value dalam bahasa Parsi tentunya. Nah, pada saat yang sama ia juga menyampaikan ceramah tentang kritik terhadap dogmatis Marxism yang kemudian dibukukan dengan judul The Mass Dogmatism. The Mass Dogmatism, dogmatisme bertopeng. Soros menganggap ideologi Marxisme sebagai mass dogmatism, yaitu dogmatisme bertopeng atau dogmatisme yang dibungkus dengan sentimen emansipasi dan kebebasan. Nah, itu memang kajian kita ini agak berat ya, karena menyangkut persoalan filsafat politik. Nah, pada September 79, setelah beberapa bulan pasca revolusi, Soros kemudian setelah kembali ke Iran diangkat oleh Imam Khomeini menjadi anggota departemen Dewan atau Komite Revolusi Kebudayaan. Dan selama 4 tahun Soros aktif di situ, karena kita tahu dalam revolusi, kalau kata Soekarno, revolusi adalah menjungkir balikkan nilai. Jadi dalam revolusi Islam Iran itu seluruh kampus ditutup, dibubarkan dan sebagainya, lalu dibentuk sebuah Dewan Revolusi di segala bidang, dan salah satu di bidang kebudayaan mereka melakukan perombakan terhadap kurikulum. Nah, kurikulum kemudian dirumuskan sesuai dengan cita revolusi itu. Nah, Soros diangkat oleh Imam Khomeini menjadi salah satu anggota Komite Revolusi Kebudayaan. Soros mengakui dia bertugas di situ selama 4 tahun, tapi kemudian dia mengundurkan diri. Nah, Soros dalam sebuah wawancara mengatakan, setelah penutupan universitas, saya menjadi anggota Dewan Penasihat Revolusi Kebudayaan yang saya jalani selama 4 tahun. Kemudian saya mengundurkan diri, juga karena dia juga sebagai dari Institut Keguruan dan menjadi anggota riset Akademi Filsafat. Dan akhirnya ia hanya bekerja di Pusat Riset Kemanusiaan dan Ilmu-Ilmu Sosial, yang posisi yang ia pertahankan
sampai kini. Ya, ketika ditanya dalam sebuah wawancara tentang peranannya dalam anggota Komite Revolusi Kebudayaan, Soros menjawab, Komite Revolusi Kebudayaan dibentuk dengan tujuan membuka kembali universitas, bukan menutupnya. Di situ ada ketidaksepahaman. Soros menganggap bahwa sebenarnya tugas Komite Revolusi itu adalah membuka universitas-universitas dengan semangat revolusi, tapi ternyata dalam prakteknya itu memang ditutup. Nah, oleh karena itu Soros berpendapat dia tidak setuju dan akhirnya ia keluar. Nah, pada tahun 83 itu, setelah keluar dari Komite Revolusi, ia menjadi peneliti di Pusat Institute for Cultural Research and Studies. Ini kita bicara tentang biografi Abdul Karim Soros. Nah, selama tahun 90, Soros menjadi semakin kritis terhadap peran politik yang dipengaruhkan Mullah di Iran. Nah, Soros kemudian membuat sebuah jurnal yang dia dirikan namanya Kian, dan dia menerbitkan artikelnya yang paling kontroversial tentang pluralisme agama, hermeneutika, toleransi, klerikalisme, dan lain-lain. Nah, majalah itu kemudian dibredel pada tahun 98. Nah, Kian adalah jurnal intelektual yang lahir setelah namanya Kaihan Farhang, di mana Soros dan kolega pemikirannya itu menuangkan ide-idenya yang terkadang kontroversial dan tentu mendapat respon koersif oleh orang yang menentangnya. Pernah Soros menulis ketika jurnal Kian itu ditutup, dia mengatakan, mereka merampas sebuah jendela bacaan yang menghasilkan udara dan cahaya pengetahuan. Saya ingin memberitahu lembaga kebudayaan negara bahwa cara mereka melakukan pelarangan penerbitan artikel sama dengan pembunuhan. Kita membaca dalam Al-Quran bahwa jika seorang tak bersalah dibunuh, itu seolah-olah sama dengan membunuh banyak orang. Melarang jurnal sama dengan melarang sekolah, dan itu sama dengan membunuh orang yang tak terhitung jumlahnya. Nah, itulah Soros mengatakan ketika jurnalnya ditutup. Memang bahasa Soros ini indah, sangat puitik. Nah, pada tahun 94-95 Soros terus memproduksi artikel dengan tema tentang religious democratic governance, pemerintahan demokratik. Terus dengan Kab Wabas yang terkenal itu, juga teori Soros yang suatu ketika nanti kita akan bicarakan, Kab Wabas tentang teori pengembangan dan penyempitan dari pengetahuan agama. Dan sejak akhir tahun 98 Soros mulai terjadi konflik dengan pemerintahan Iran, dan dia mulai mengalami kesulitan bekerja. Kemudian dia ditampung di universitas barat seperti Harvard, Princeton di Amerika, Berlin, Amsterdam untuk mengajar. Itulah sekelumit Soros. Lalu siapakah tokoh-tokoh yang mempengaruhi Soros? Nah, paling tidak ada tiga tokoh utama yang mempengaruhi pemikiran Abdul Karim Soros. Yang pertama adalah Murtado Mutahari, yang kedua Ali Syariati, dan yang ketiga adalah Mehdi Bazargan. Nah, mengenai Mutahari, Soros dalam sebuah wawancara mengatakan karya pertama Mutahari yang saya baca adalah interpretasinya terhadap karya almarhum Tobai.
yaitu prinsip-prinsip filosofis dan metode realisme. Nah, buku ini sangat mengesankan saya. Nah, buku ini juga pernah diterjemahkan di dalam jurnal dulu, Mutahari Bandung pernah menerbitkan jurnal tentang buku ini, prinsip-prinsip filosofis dan metode realisme. Nah, Soros menganggap buku ini sangat mempengaruhinya. Bahkan buku ini menanamkan semacam tanda petik arogansi filsafat dalam diri saya. Saya menganggap buku ini sebagai buku superior filsafat Islam yang tak terbantahkan. Memang ada kecenderungan filsafat Islam ini kan sering mengunderestimate the modern philosophy dan sebagainya. Nah, salah satu buku ini, prinsip-prinsip filosofi dan metode realisme. Soros menganggap bahwa buku ini adalah buku superior filsafat Islam yang tak terbantahkan. Saya senantiasa yakin, katanya, bahwa seluruh dunia ada di bawah sayap kami. Jadi seakan-akan seperti itu. Dan kami dapat menangkis semua kritikan dan argumentasi filsafat. Jadi buku Mutahari yang merupakan ulasan atau penafsiran terhadap karya almarhum Toba-Tobai, prinsip-prinsip filosofi dan metode realisme, adalah buku yang betul-betul dihayati oleh Soros yang kemudian mempengaruhi pemikiran filsafatnya pada masa awal. Nah, itulah pengaruh Mutahari kepada Abdul Karim Soros. Lalu pengaruh pemikir yang kedua adalah Mehdi Bazargan. Mehdi Bazargan adalah politisi intelektual di Iran yang pernah juga menjadi Perdana Menteri. Mehdi Bazargan, almarhum Mehdi Bazargan ini, kata Soros, saya mengenalnya sebagai seorang politisi dan ilmuwan modern dengan minat agama yang intens. Buku Bazargan yang berjudul Infinity and the Infinitesimal sangat menarik, kata Abdul Karim Soros ya. Sehingga ketika dia menjadi guru, buku itu guru kimia, dia pernah menjadi guru kimia, dia hadiahkan buku itu kepada murid-murid terbaiknya. Nah, itu tokoh yang kedua yang mempengaruhi Abdul Karim Soros ya, Mehdi Bazargan, tokoh nasionalis Iran. Nah, tokoh yang ketiga tentu kita kenal semua adalah Dr. Ali Syariati. Soros mengatakan kemunculan almarhum Dr. Syariati dan kuliah-kuliahnya yang sangat mengena di Husseiniya Irsyad bertepatan dengan kelulusan saya dari Universitas Tehran dan tugas wajib militer saya selama 2 tahun dulu. Selama masa itu saya berupaya mengikuti kuliah Syariati sebanyak mungkin. Kegiatan ini terus berlanjut sampai Husseiniya Irsyad ditutup oleh pemerintah. Jadi dulu menjelang revolusi Iran ada sebuah tempat namanya perkumpulan keagamaan, bukan masjid, tapi tempat perkumpulan Husseiniya Irsyad. Itu adalah tempat, disitulah Mutahari Ali Syariati menyampaikan pikiran-pikirannya, dan dari situlah energi intelektual revolusi juga khususnya untuk kalangan muda ya dibangun. Nah, Mutahari memiliki waktu tertentu dalam menyampaikan kuliah-kuliahnya, pandangan-pandangan politiknya, dan Abdul Karim Soros secara intens hadir di tempat itu. Namun Soros menganggap Ali Syariati adalah sebagai a man of rhetoric and the imaginative faculty. Jadi, Soros menganggap Ali Syariati sebagai seorang retoris dan penuh imajinasi. Dia jadi menganggap seorang retoris dan penuh imajinasi yang mentransformasikan Islam menjadi sebuah ideologi. Jadi dalam pandangan Soros, Ali Syariati itu ya, dengan imajinasi dan retorikanya itu mentransformasikan Islam menjadi sebuah ideologi.
Kita tahu Shariati ya, dalam buku-bukunya Religions versus Religions ya. Marxisme dan sesat pikir barat lainnya itu mengandung ya, spirit ya, mentransformasi Islam menjadi sebuah ideologi pembebasan. Nah, dalam pandangan Shariati ya, dalam pandangan Soros, Shariati ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam revolusi Islam Iran. Itulah tiga tokoh di Iran yang mempengaruhi pemikiran Soros: Motahari, Mehdi Bazargan, dan Ali Shariati. Selain itu, tokoh-tokoh dari pemikir Barat yang paling mempengaruhi Abdul Karim Soros adalah Karl Popper. Karl Popper, Soros mengatakan, filosof sains pertama yang saya kenal pemikirannya adalah Karl Popper. Jadi Karl Popper adalah seorang profesor juga di Chelsea College. Nah, ketika Ali Shariati masuk ke sana, tapi dia tidak pernah berjumpa dengan Karl Popper. Ali Shariati itu belajar filsafat sains dari murid Karl Popper, namanya Profesor Post dari Chelsea College. Juga dia dari nama pemikir Barat lainnya yang mempengaruhi Soros seperti Paul Feyerabend, ya, seorang filosof sains pasca Karl Popper, Imre Lakatos, ya, itu juga tokoh yang mempengaruhi Soros. Nah, Soros sangat mengagumi Karl Popper sebagai filosof sains dan filosof ilmu-ilmu sosial. Soros menyatakan bahwa Popper memegang otoritas tinggi dalam filsafat sains dan akan memiliki nama abadi dalam sejarah filsafat sains. Dalam pandangan Soros, Popper adalah campuran antara David Hume dan Immanuel Kant. Jadi Soros menganggap Karl Popper itu adalah campuran antara Hume dan Kant. Nah, Soros memandang Popper merupakan seorang filsuf yang sangat berguna, bukan hanya untuk mengkritik ya, dalam konteks filsafat sosial. Buku Karl Popper itu The Open Society and Its Enemies. Ya, ini udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, buku yang cukup tebal. The Open Society, masyarakat terbuka, dan musuh-musuhnya, sangat diapresiasi Soros. Bahkan Soros menganggap bahwa serangan Popper terhadap Marxisme dalam buku ini sangat tajam, dan dia menyamakan serangan Popper kepada Marxisme ini sama dengan serangan Al-Ghazali terhadap filsafat Islam, yang membuat filsafat Islam itu tidak bisa tegak lagi di dunia Islam. Nah, begitu juga kritik Popper membuat Marxisme tidak bisa tegak lagi di dunia Barat. Jadi dalam pandangan Soros, kritik Karl Popper terhadap Marxisme ini berdampak bagi kejatuhan Marxisme di dunia Barat. Nah, itu pandangannya. Sama dengan kritik Al-Ghazali pada abad 11 ya, terhadap filsafat Islam, yang membuat filsafat Islam itu ya, tidak bisa tegak di dalam dunia Islam. Nah, mulai sekarang saja di milenium, abad milenial ini mulai muncul filsafat di Islam atau filsafat di dalam dunia Islam. Nah, itulah Karl Popper. Tokoh selanjutnya yang mempengaruhi Soros adalah Spinoza. Mengenai Spinoza, Soros berkata, I have personal relationship with Spinoza. I feel a certain similarity in my faith with that of Spinoza. Because of the sum of orthodox views, he excommunicated and had to leave his place of birth in Amsterdam. Jadi dalam pandangan Soros, ya, saya mengatakan memiliki hubungan personal dengan Spinoza. Dia merasa memiliki kesamaan nasib ya, dengan Spinoza karena pandangan kalangan ortodoks, kita tahu Spinoza dikucilkan
dan harus meninggalkan kota kelahirannya Amsterdam. Itulah Spinoza. Nah, Soros menganggap beberapa ide dari Spinoza ini relevan dengan dunia Muslim modern. Katanya, reconciling the religious law with democracy and providing a modern understanding of the state is much like what Spinoza has been doing. Jadi, kata Abdul Karim Soros, Spinoza itu merekonsiliasikan hukum agama dengan demokrasi dan memberikan pemahaman modern tentang negara. Sangat mirip dengan apa yang dilakukan Spinoza. Jadi dia punya pandangan tentang bagaimana membangun relevansi hukum agama dengan demokrasi itu diinspirasi oleh Spinoza. Karena Spinoza berpikir bahwa agama itu tidak sesuai dengan demokrasi. Dia berpikir tentang demokrasi agama. Dia menunjukkan bahwa sekularisme tidak perlu dan tidak cukup untuk sebuah negara demokrasi. Itu pandangan dari Spinoza yang mempengaruhi Abdul Karim Soros. Nah, bahkan ketika Soros mengunjungi Amsterdam, Leiden, dia berkunjung, dia katakan, I visit Spinoza's tomb in the cemetery of the Newkirk several times while I live in Leiden. Saya mengunjungi kuburan Spinoza di pemakamannya di Newkirk beberapa kali ketika Soros pergi ke Leiden. Jadi Soros menziarahi kuburan makam Spinoza. Nah, itu tokoh dari kalangan barat, filsuf barat yang mempengaruhi Soros, yaitu Karl Popper dan Spinoza. Nah, tokoh yang diakui Soros paling berpengaruh dari hidupnya adalah Jalaluddin Rumi. Soros mengakui bahwa Maulana Jalaluddin Rumi sangat mempengaruhi hidupnya. Soros mengatakan, jika saya harus berbicara tentang satu orang sebagai model, ia adalah Maulana Jalaluddin Rumi. Tidak ada yang memainkan peran besar dalam hidup saya seperti dia, kata Soros. Nah, Soros mengenai Rumi juga menulis risalah tentang Rumi ini, Rumis Matnawi, sebuah edisi baru Matnawi Rumi yang diberi kata pengantar dan koreksi oleh Abdul Karim Soros. Nah, buku ini terbit April 96, volume 1 itu sebanyak 540 halaman dan volume 2-nya 571 halaman. Nah, bagi Soros, Rumi mengajarkan cinta yang berfungsi membebaskan akal dari sikap greedy, dari sikap rakus. Jadi bagi Soros, Rumi itu mengajarkan cinta, tapi cinta yang berfungsi itu membebaskan akal dari sikap rakus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah kawan semua, pada sore hari ini saya ingin berbagi tentang tesis yang saya tulis sudah selesai, cuma karena COVID dan persoalan teknis belum diujikan.
tesis tentang filsafat politik Abdul Karim Surus, wilayah, judul aslinya si Wilayatul Faqih dalam pandangan filsafat politik Abdul Karim Surus. Namun terlebih dahulu saya ingin menjelaskan, sebelum saya menjelaskan tentang who is who, siapa Abdul Karim Surus dan bagaimana pemikiran filsafat politiknya, saya ingin pada bagian pertama ini, dalam tesis ini, tentang kehidupan dan pemikiran politik Abdul Karim Surus. Tapi dalam pembahasan ini kita harus melepaskan dulu tentang posisi politik Abdul Karim Surus di Iran. Kita tidak membahas itu, kita akan membahas siapa Abdul Karim Surus dan bagaimana pemikiran politik Abdul Karim Surus. Dan terakhir nanti pada hari berikutnya memang kita akan bahas tentang Wilayatul Faqih dan kritik Abdul Karim Surus terhadap konsep Wilayatul Faqih. Tapi semua itu dalam konteks membedah ya pemikiran secara ilmiah. Kita tidak membahas pada posisi politik dari Abdul Karim Surus. Siapakah Abdul Karim Surus? Abdul Karim Surus, ya, selanjutnya saya sebut sebagai Surus saja, adalah filsuf kontemporer di dunia Islam. Dia pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 100 tokoh yang berpengaruh versi majalah Time. Nah, Soros bukan ulama, tapi dia lebih senang menyebutnya sebagai intellectualism religious. Intelektualisme religius. Itu ia sendiri lebih senang disebut sebagai intellectual religious. Nah, Soros adalah pemikir Iran yang memperoleh perhatian yang besar dari dunia internasional, bahkan kalangan Barat ya. Tentu kita tidak lepas dari persoalan politik ya antara Iran dan Barat, memberi julukan Soros sebagai the Luther of Islam. Bahkan karyanya disamakan dengan Gadamer ya, ahli hermeneutika filosofis. Nah, tahun 2004 Soros mendapat penghargaan Erasmus Prize untuk kategori Religions and Modernity bersama dengan Sadiq Al-Azam ya, dari Syria yang mikir Islam yang ateis itu, dan Fatimah Mernissi dari Maroko, seorang tokoh feminis dalam Islam. Dia mendapat hadiah Erasmus. Nah, Soros itu lahir di Tehran pada 10 Muharram, bertepatan dengan Hari Asyura pada tahun 1945. Bertepatan juga pada tahun kemerdekaan kita. Nama Abdul Karim Surus adalah nama pena dari Hussein Haj Faraj Dabak, itu nama aslinya. Hussein Haj Faraj Dabak. Nama pena itu tersebut sesungguhnya diambil ketika dia masa remaja. Dia suka sekali menulis puisi. Lalu dia memberi nama itu Abdul Karim, hamba Tuhan, the servants of God. Sedangkan Soros ada juga yang menjatuhkan ekonomi Indonesia dulu, George Soros. Nah, ini Soros artinya bermakna angel of revelations, malaikat penyampai wahyu. Nah, itulah nama Abdul Karim Surus. Nah, pada masa kanak-kanak Soros sangat menyukai puisi. Penyair yang paling disukai Soros adalah Sa'di. Ada seorang penyair dari Iran, dari Persia, yang Gulistan ya, Taman Buka Mawar, itu menulis puisi-puisi yang sangat indah. Soros sangat menyukai puisi Sa'di. Ya, ayah Soros itu memperkenalkan kepada Soros
syair-syair Sa'di, karena ayahnya punya kebiasaan membaca syair-syair Sa'di dengan suara keras ya. Selesai sholat subuh. Jadi selesai sholat subuh, ayah Abdul Karim Soros itu mempunyai kebiasaan membacakan puisi-puisi Sa'di. Nah, kelak gaya tulisan Soros itu sangat dipengaruhi oleh puisi Sa'di. Kalau kita membaca karya-karya Soros memang sangat puitik ya, meskipun dalam, kritik dan terkadang penuh dengan kemarahan. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh Sa'di, gaya puitisnya. Nah, Soros menempuh pendidikan sekolah menengah umum di sebuah perguruan swasta yang diabdikan untuk mengembangkan pemikiran agama. Sekolah itu SMU Alawi, SMA-nya itu. Nah, kepala sekolah namanya Reza Rosbeh ya, yang memperoleh gelar master dalam ilmu fisika dan juga menguasai ilmu-ilmu keagamaan tradisional dan sains modern. Nah, ini ciri khas dari orang-orang Iran itu. Saya kira selain dia menguasai ilmu-ilmu sains, juga menguasai ilmu-ilmu tradisional modern. Nah, kepala sekolah Soros itu adalah seorang master di dalam bidang sains. Nah, kepala sekolah inilah yang kemudian mempengaruhi Abdul Karim Soros untuk mengambil pada tingkat sarjana dalam jurusan farmasi. Nah, setelah menamatkan sekolah menengah, Soros kemudian kuliah di Universitas Tehran, mengambil jurusan farmakologi. Nah, pada saat yang sama juga ia mempelajari sastra Persia ya, puisi, filsafat dan mistisisme. Khususnya Jalaluddin Rumi, seorang sufi abad ke-12 ya, Masehi. Ia juga pernah mulai menyukai filsafat. Pernah suatu ketika ia datang kepada Murtadha Mutahari, As-Syahid Mutahari, filosof Islam Iran yang terkenal dan seorang ulama, As-Syahid Mutahari, dan Soros ingin belajar filsafat kepada dia. Kemudian Mutahari mengarahkan Soros untuk belajar kepada murid yang ditunjuk oleh Murtadha Mutahari. Nah, dalam autobiografinya ketika diwawancara, Soros mengatakan, saya menulis artikel berbobot pertama yang tidak dimuat ya, studi filsafat tentang kejahatan. Ini karya pertama Soros. Nah, guru saya memperlihatkan naskah penyelidikan tentang sifat jahat dan makna penderitaannya. Kemudian dia mengirim ya tulisan itu, dikoreksi gurunya. Nah, tertarikannya filsafat Abdul Karim Soros itu pertama karena Mutahari. Nah, setelah tamat pada kuliah S1, dia melanjutkan di London. Nah, di London inilah kemudian Soros ya, mengambil master kimia di Universitas of London, dan setelah tamat ia melanjutkan belajar di bidang sejarah dan filsafat ilmu, Philosophy of Science di Chelsea College, London. Nah, selama di London ini Soros aktif berpartisipasi dalam perkumpulan mahasiswa Iran di Eropa dan Amerika. Ia mulai sering menyampaikan ceramah-ceramahnya yang ditranskrip menjadi pamflet atau buku. Di antaranya adalah Philosophy of History, What is Science, ya, dan Dialectical Antagonism. Nah, ini semua kumpulan ceramah dalam upaya Soros sebenarnya mengurangi pengaruh ideologi Marxis di kalangan aktivis muda. Jadi pada masa itu, di tahun-tahun ya, 60-an, kita tahu ada Marx Weber, ada demam Marx ya pada kalangan kaum muda di seluruh belahan Eropa, Amerika, Timur Tengah, juga Indonesia. Nah, Soros ya menulis buku-buku itu, Dialectical Antagonism itu,
dalam rangka untuk membendung arus ideologi Marxis. Soros juga menulis ya banyak buku pada masa itu tentang Tauhid and Ma'ad misalnya, juga ide mula sadra tentang Al-Harakati Al-Jauhariyah. Nah, buku-buku Abdul Karim Soros ini mendapat apresiasi dari Imam Khomeini dan Ayatullah Mutahari. Nah, di situ kita melihat kedekatan Abdul Karim Soros dengan Ayatullah Mutahari dan Imam Khomeini. Nah, pasca revolusi Iran yang terjadi tahun 1979, nah, Soros dan ribuan intelektual muda itu kembali ke Iran. Nah, ia mulai terlibat dalam aktivis gerakan intelektual. Soros mulai memberikan kuliah dengan topik yang bervariasi, termasuk serangkaian kuliah tentang Rumi Madnawi. Ada sebuah buku Rumi, kumpulan puisinya Madnawi yang sangat terkenal. Nah, setiap minggu disiarkan di televisi Iran pasca revolusi. Nah, Soros juga menulis tentang filsafat etika, ya, knowledge and value dalam bahasa Parsi tentunya. Nah, pada saat yang sama ia juga menyampaikan ceramah tentang kritik terhadap dogmatis Marxism yang kemudian dibukukan dengan judul The Mass Dogmatism. The Mass Dogmatism, dogmatisme bertopeng. Soros menganggap ideologi Marxisme sebagai mass dogmatism, yaitu dogmatisme bertopeng atau dogmatisme yang dibungkus dengan sentimen emansipasi dan kebebasan. Nah, itu memang kajian kita ini agak berat ya, karena menyangkut persoalan filsafat politik. Nah, pada September 79, setelah beberapa bulan pasca revolusi, Soros kemudian setelah kembali ke Iran diangkat oleh Imam Khomeini menjadi anggota departemen Dewan atau Komite Revolusi Kebudayaan. Dan selama 4 tahun Soros aktif di situ, karena kita tahu dalam revolusi, kalau kata Soekarno, revolusi adalah menjungkir balikkan nilai. Jadi dalam revolusi Islam Iran itu seluruh kampus ditutup, dibubarkan dan sebagainya, lalu dibentuk sebuah Dewan Revolusi di segala bidang, dan salah satu di bidang kebudayaan. Mereka melakukan perombakan terhadap kurikulum. Nah, kurikulum kemudian dirumuskan sesuai dengan cita revolusi itu. Nah, Soros diangkat oleh Imam Khomeini menjadi salah satu anggota Komite Revolusi Kebudayaan. Soros mengakui dia bertugas di situ selama 4 tahun, tapi kemudian dia mengundurkan diri. Nah, Soros dalam sebuah wawancara mengatakan, setelah penutupan universitas, saya menjadi anggota Dewan Penasihat Revolusi Kebudayaan yang saya jalani selama 4 tahun. Kemudian saya mengundurkan diri, juga karena dia juga sebagai dari Institut Keguruan dan menjadi anggota riset Akademi Filsafat. Dan akhirnya ia hanya bekerja di Pusat Riset Kemanusiaan dan Ilmu-Ilmu Sosial, yang posisi yang ia pertahankan sampai kini. Ketika ditanya dalam sebuah wawancara tentang peranannya dalam anggota Komite Revolusi Kebudayaan, Soros menjawab, Komite Revolusi Kebudayaan dibentuk dengan tujuan membuka kembali universitas, bukan menutupnya. Di situ ada ketidaksepahaman. Soros menganggap bahwa sebenarnya tugas Komite Revolusi itu adalah membuka universitas-universitas
ya, dengan semangat revolusi, tapi ternyata dalam prakteknya itu memang ditutup. Nah, oleh karena itu Soros berpendapat dia tidak setuju dan akhirnya ia keluar. Nah, pada tahun 83 itu setelah keluar dari Komite Revolusi, ia menjadi peneliti ya, di Pusat Institute for Cultural Research and Studies. Ini kita bicara tentang biografi Abdul Karim Soros. Nah, selama tahun 90 Soros menjadi semakin kritis terhadap peran politik ya yang dipermainkan Mullah di Iran. Nah, Soros kemudian membuat sebuah jurnal yang dia dirikan namanya Kian, dan dia menerbitkan artikelnya yang paling kontroversial tentang pluralisme agama, hermeneutika, toleransi, klerikalisme, dan lain-lain. Nah, majalah itu kemudian dibredel pada tahun 98. Nah, Kian adalah jurnal intelektual yang lahir ya, setelah namanya Kaihan Farhang, di mana Soros dan kolegas pemikirannya itu menuangkan ide-idenya yang terkadang kontroversial dan tentu mendapat respon koersif lah oleh orang yang menentangnya. Pernah Soros menulis ketika jurnal Kian itu ditutup, dia mengatakan mereka merampas sebuah jendela bacaan yang menghasilkan udara dan cahaya pengetahuan. Saya ingin memberitahu lembaga kebudayaan negara bahwa cara mereka melakukan pelarangan penerbitan artikel sama dengan pembunuhan. Kita membaca dalam Al-Quran bahwa jika seorang tak bersalah dibunuh, itu seolah-olah sama dengan membunuh banyak orang. Melarang jurnal sama dengan melarang sekolah, dan itu sama dengan membunuh orang yang tak terhitung jumlahnya. Nah, itulah Soros ya mengatakan ketika jurnalnya ditutup. Memang bahasa Soros ini indah ya, sangat puitik. Nah, pada tahun 94-95 Soros terus memproduksi artikel ya, dengan tema tentang religious democratic governments, pemerintahan demokratik ya. Terus dengan Kab Wabas yang terkenal itu, juga teori Soros ya, yang suatu ketika nanti kita akan bicarakan Kab Wabas ya, tentang teori pengembangan dan penyempitan dari pengetahuan agama. Dan sejak akhir tahun 98 Soros mulai terjadi konflik ya dengan pemerintahan Iran, dan dia mulai mengalami kesulitan bekerja ya. Kemudian dia ditampung lah di universitas barat seperti Harvard, Princeton di Amerika, Berlin, Amsterdam untuk mengajar. Itulah sekelumit Soros. Lalu siapakah ya, tokoh-tokoh yang mempengaruhi Soros? Nah, paling tidak ada tiga tokoh utama yang mempengaruhi pemikiran Abdul Karim Soros. Yang pertama adalah Murtado Mutahari, yang kedua Ali Syariati, dan yang ketiga adalah Mehdi Bazargan. Nah, mengenai Mutahari ya, Soros dalam sebuah wawancara mengatakan karya pertama Mutahari yang saya baca adalah interpretasinya terhadap karya almarhum Tobai, yaitu prinsip-prinsip filosofis dan metode realisme. Nah, buku ini sangat mengesankan saya. Nah, buku ini juga pernah diterjemahkan di dalam jurnal dulu. Mutahari Bandung pernah menerbitkan jurnal tentang buku ini, prinsip-prinsip filosofis dan metode realisme. Nah, Soros menganggap buku ini sangat mempengaruhinya. Bahkan buku ini menanamkan semacam tanda petik arogansi filsafat dalam diri saya.
Saya menganggap buku ini sebagai buku superior filsafat Islam yang tak terbantahkan. Memang ada kecenderungan filsafat Islam ini kan sering mengunderestimate the modern philosophy dan sebagainya. Nah, salah satu buku ini, prinsip-prinsip filosofi dan metode realisme. Soros menganggap bahwa buku ini adalah buku superior filsafat Islam yang tak terbantahkan. Saya senantiasa yakin, katanya, bahwa seluruh dunia ada di bawah sayap kami. Jadi seakan-akan seperti itu. Dan kami dapat menangkis semua kritikan dan argumentasi filsafat. Jadi buku Mutahari yang merupakan ulasan atau penafsiran terhadap karya almarhum Toba-Tobai, prinsip-prinsip filosofi dan metode realisme, adalah buku yang betul-betul dihayati oleh Soros yang kemudian mempengaruhi pemikiran filsafatnya pada masa awal. Nah, itulah pengaruh Mutahari kepada Abdul Karim Soros. Lalu pengaruh pemikir yang kedua adalah Mehdi Bazargan. Mehdi Bazargan adalah politisi intelektual di Iran yang pernah juga menjadi Perdana Menteri. Mehdi Bazargan, almarhum Mehdi Bazargan ini, kata Soros, saya mengenalnya sebagai seorang politisi dan ilmuwan modern dengan minat agama yang intens. Buku Bazargan yang berjudul Infinity and the Infinitesimal sangat menarik, kata Abdul Karim Soros ya. Sehingga ketika dia menjadi guru, buku itu guru kimia, dia pernah menjadi guru kimia, dia hadiahkan buku itu kepada murid-murid terbaiknya. Nah, itu tokoh yang kedua yang mempengaruhi Abdul Karim Soros ya, Mehdi Bazargan, tokoh nasionalis Iran. Nah, tokoh yang ketiga tentu kita kenal semua adalah Dr. Ali Shariati. Soros mengatakan kemunculan almarhum Dr. Shariati dan kuliah-kuliahnya yang sangat mengena di Husseiniya Irshad bertepatan dengan kelulusan saya dari Universitas Tehran dan tugas wajib militer saya selama 2 tahun dulu. Selama masa itu saya berupaya mengikuti kuliah Shariati sebanyak mungkin. Kegiatan ini terus berlanjut sampai Husseiniya Irshad ditutup oleh pemerintah. Jadi dulu menjelang revolusi Iran ada sebuah tempat namanya perkumpulan keagamaan, bukan masjid, tapi tempat perkumpulan. Husseiniya Irshad itu adalah tempat, disitulah Mutahari Ali Shariati menyampaikan pikiran-pikirannya, dan dari situlah energi intelektual revolusi juga khususnya untuk kalangan muda ya dibangun. Nah, Mutahari memiliki waktu tertentu dalam menyampaikan kuliah-kuliahnya, pandangan-pandangan politiknya, dan Abdul Karim Soros secara intens hadir di tempat itu. Namun Soros menganggap Ali Shariati adalah sebagai a man of rhetoric and the imaginative faculty. Jadi, Soros menganggap Ali Shariati sebagai seorang retoris dan penuh imajinasi. Dia jadi menganggap seorang retoris dan penuh imajinasi yang mentransformasikan Islam menjadi sebuah ideologi. Jadi dalam pandangan Soros, Ali Shariati itu dengan imajinasi dan retorikanya itu mentransformasikan Islam menjadi sebuah ideologi. Kita tahu Shariati dalam buku-bukunya Religions versus Religions, Marxisme dan sesat pikir Barat lainnya itu mengandung spirit mentransformasi Islam menjadi sebuah ideologi pembebasan. Nah, dalam pandangan Shariati, dalam pandangan Soros, Shariati ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam revolusi Islam Iran.
itulah tiga tokoh di Iran yang mempengaruhi pemikiran Soros: Motahari, Mehdi Bazargan, dan Ali Shariati. Selain itu, tokoh-tokoh dari pemikir Barat yang paling mempengaruhi Abdul Karim Soros adalah Karl Popper. Karl Popper, Soros mengatakan, filosof sains pertama yang saya kenal pemikirannya adalah Karl Popper. Jadi Karl Popper adalah seorang profesor juga di Chelsea College. Nah, ketika Ali Shariati masuk ke sana, tapi dia tidak pernah berjumpa dengan Karl Popper. Ali Shariati itu belajar filsafat sains dari murid Karl Popper, namanya Profesor Post dari Chelsea College. Juga dia dari nama pemikir Barat lainnya yang mempengaruhi Soros seperti Paul Feyerabend, seorang filosof sains pasca Karl Popper, Imre Lakatos, itu juga tokoh yang mempengaruhi Soros. Nah, Soros sangat mengagumi Karl Popper sebagai filosof sains dan filosof ilmu-ilmu sosial. Soros menyatakan bahwa Popper memegang otoritas tinggi dalam filsafat sains dan akan memiliki nama abadi dalam sejarah filsafat sains. Dalam pandangan Soros, Popper adalah campuran antara David Hume dan Immanuel Kant. Jadi Soros menganggap Karl Popper itu adalah campuran antara Hume dan Kant. Nah, Soros memandang Popper merupakan seorang filsuf yang sangat berguna, bukan hanya untuk mengkritik dalam konteks filsafat sosial. Buku Karl Popper itu The Open Society and Its Enemies. Ya, ini udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, buku yang cukup tebal. The Open Society, masyarakat terbuka, dan musuh-musuhnya, sangat diapresiasi Soros. Bahkan Soros menganggap bahwa serangan Popper terhadap Marxisme dalam buku ini sangat tajam, dan dia menyamakan serangan Popper kepada Marxisme ini sama dengan serangan Al-Ghazali terhadap filsafat Islam, yang membuat filsafat Islam itu tidak bisa tegak lagi di dunia Islam. Nah, begitu juga kritik Popper membuat Marxisme tidak bisa tegak lagi di dunia Barat. Jadi dalam pandangan Soros, kritik Karl Popper terhadap Marxisme ini berdampak bagi kejatuhan Marxisme di dunia Barat. Nah, itu pandangannya. Sama dengan kritik Al-Ghazali pada abad 11 ya, terhadap filsafat Islam, yang membuat filsafat Islam itu tidak bisa tegak di dalam dunia Islam. Nah, mulai sekarang saja di milenium, abad milenial ini mulai muncul filsafat di Islam atau filsafat di dalam dunia Islam. Nah, itulah Karl Popper. Tokoh selanjutnya yang mempengaruhi Soros adalah Spinoza. Mengenai Spinoza, Soros berkata, I have personal relationship with Spinoza. I feel a certain similarity in my faith with that of Spinoza. Because of the sum of orthodox views, he excommunicated and had to leave his place of birth in Amsterdam. Jadi dalam pandangan Soros, saya mengatakan memiliki hubungan personal dengan Spinoza. Dia merasa memiliki kesamaan nasib dengan Spinoza karena pandangan kalangan ortodoks. Kita tahu Spinoza dikucilkan dan harus meninggalkan kota kelahirannya Amsterdam. Itulah Spinoza. Nah, Soros menganggap beberapa ide dari Spinoza ini relevan dengan dunia Muslim modern. Katanya, reconciling the religious law with democracy and providing a modern understanding of the state is much like what Spinoza has been doing. Jadi, kata Abdul Karim Soros, Spinoza itu merekonsiliasikan hukum agama dengan demokrasi dan memberikan pemahaman modern tentang negara.
sangat mirip dengan apa yang dilakukan Spinoza. Jadi dia punya pandangan tentang bagaimana membangun relevansi hukum agama dengan demokrasi itu diinspirasi oleh Spinoza. Karena Spinoza berpikir bahwa agama itu tidak sesuai dengan demokrasi. Dia berpikir tentang demokrasi agama. Dia menunjukkan bahwa sekularisme tidak perlu dan tidak cukup untuk sebuah negara demokrasi. Itu pandangan dari Spinoza yang mempengaruhi Abdul Karim Soros. Nah, bahkan ketika Soros mengunjungi Amsterdam, Leiden, dia berkunjung, dia katakan, I visit Spinoza's tomb in the cemetery of the Newkirk several times while I live in Leiden. Saya mengunjungi kuburan Spinoza di pemakamannya di Newkirk beberapa kali ketika Soros pergi ke Leiden. Jadi Soros menziarahi kuburan makam Spinoza. Nah, itu tokoh dari kalangan barat, filsuf barat yang mempengaruhi Soros, yaitu Karl Popper dan Spinoza. Nah, tokoh yang diakui Soros paling berpengaruh dari hidupnya adalah Jalaluddin Rumi. Soros mengakui bahwa Maulana Jalaluddin Rumi sangat mempengaruhi hidupnya. Soros mengatakan, jika saya harus berbicara tentang satu orang sebagai model, ia adalah Maulana Jalaluddin Rumi. Tidak ada yang memainkan peran besar dalam hidup saya seperti dia, kata Soros. Nah, Soros mengenai Rumi juga menulis risalah tentang Rumi ini, Rumis Matnawi, sebuah edisi baru Matnawi Rumi yang diberi kata pengantar dan koreksi oleh Abdul Karim Soros. Nah, buku ini terbit April 96, volume 1 itu sebanyak 540 halaman dan volume 2-nya 571 halaman. Nah, bagi Soros, Rumi mengajarkan cinta yang berfungsi membebaskan akal dari sikap greedy, dari sikap rakus. Jadi bagi Soros, Rumi itu mengajarkan cinta, tapi cinta yang berfungsi itu membebaskan akal dari sikap rakus, sikap egois atau selfishness, sikap mementingkan diri sendiri, dan banyak penyakit jiwa lainnya. Nah, dalam pandangan Soros, Rumi lah yang mengajarkan melalui pembebasan